Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas dari pengantar bahan teknik yang diambil dari sebuah jurnal. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Aris Susanto. Saya bekerja sebagai karyawan swasta dan juga sebagai mahasiswa di Universitas Mercubuana. Di video kali ini saya akan membahas jurnal Study of Mechanical Property of the Polymermetric Composite Material atau Solid Wall, atau disebut juga studi sifat mekanik bahan komposit, metrik, polimer atau Walvadat. Jurnal ini ditulis oleh G. Sabari Narayan dan Kak Sentil Kumar di tahun 2020. Sebelum ke pembahasan jurnal, saya akan memberikan sedikit pengertian dari polimer. Polimer itu kumpulan molekul besar yang membentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan berlipat hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Contohnya seperti plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa perawan. Dan selanjutnya, kelas utama polimer ada dua. Yang pertama termoplastik dan yang kedua termosetting. Termoplastik merupakan polimer yang bersifat tidak tahan terhadap panas. Polimer akan meleleh dan melunak apabila dipanaskan, dan mengeras atau membeku apabila didinginkan. Polimer ini dapat dilakukan daur ulang ke dalam bentuk atau jenis baru, contohnya seperti botol plastik. Dan untuk termosetting berkebalikan dari polimer termoplastik, yakni merupakan polimer yang bersifat tahan panas. Polimer ini tidak mampu meleleh atau melunak apabila dipanaskan, maka polimer ini tidak dapat dilakukan daur ulang ke jenis baru, contohnya seperti stiker listrik. Oke, untuk selanjutnya kita kembali ke pembahasan jurnal. Yang pertama kita bahas rumusan masalah jurnal dan tujuan dari jurnal. Untuk rumusan masalah dari jurnal yaitu eksperimental, perilaku mekanik serat dan ketahanan dan kekuatan. Dan untuk tujuan jurnal yang pertama mengetahui sifat mekanik bahan komposit metrik polimer seperti kekerasan, tekanan, dan kekuatan. Dan yang kedua untuk menentukan kapasitas ketahanan konversi material. Pengertian dari komposit yaitu material yang tersusun atas campuran dua atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika berbeda, dan menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan material-material pengusunannya, atau material yang terdiri dari bahan pembawa beban yang kuat, dikenal sebagai tulangan, yang tertanam dalam material yang lebih lemah, dikenal sebagai matriks. Penguatan, kekuatan, dan kekakuan membantu mendukung beban struktural. Komposit canggih yang paling umum adalah komposit metrik polimer. Komposit ini terdiri dari polimer termoplastik dan termosetting yang diperkuat oleh serat, karbon alami atau boran. Bahan-bahan ini dapat dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Mereka memberikan kekuatan dan kekakuan yang besar bersama dengan ketahanan terhadap korosi. Alasan mengapa hal ini paling umum adalah prinsip pembuatannya yang murah, kuat, dan sederhana. Karena kepadatan yang rendah dari konstituen, komposit polimer sering menunjukkan sifat spesifik yang sangat baik. Bahan penguat bisa bersifat berserat atau non-berserat. Selanjutnya kita ke pemilihan bahan. Proses dari bahan ini yaitu dari bahan metrik, bahan serat, dan bahan serat ini terdiri dari serat kaca dan serat alam. Di antara berbagai jenis bahan metrik polimer adalah yang paling umum digunakan karena banyak keuntungan seperti efektivitas biaya, kemudahan fabrikasi, dan tingkat perkakas yang lebih sedikit, dan mereka juga memiliki sifat suhu yang luar biasa. Bahan fiber yang akan digunakan dalam pekerjaan proyek ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, serat kaca dan serat alam. Pengertian dari serat kaca atau fiberglass: kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah sekitar 0,005 mm sampai dengan 0,01 mm. Kemudian dipintal menjadi benang dan ditenun menjadi kain, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Pengertian dari serat alami yaitu bahan serat yang berasal dari alam, seperti dari hewan dan tanaman. Serat alami berbeda dengan serat buatan atau serat sintetis yang berasal dari pengolahan bahan kimia dan tidak terdapat di alam. Di sini kami mengambil serat alami yaitu serat hewani wool dan bubuk kulit kacang tanah.
Selanjutnya kita ke metode riset. Persiapan spesimen. Persiapan dilakukan dengan menggunakan teknik hand loop. Resin polister digunakan sebagai bahan metrik dan serat gelas dan lapisan serat alami digunakan untuk bahan bertulang. Piring kaca digunakan sebagai cetakan untuk memproduksi bahan komposit. Piring kaca persegi panjang 150 x 150 mm digunakan sebagai cetakan. Kemudian material komposit dibiarkan mengeras untuk diatur selama lebih dari 8 jam dan hingga 24 jam. Bahan komposit produksi dari berbagai rasio, bahan baku dan spesimen ditunjukkan pada gambar 4. Ini dicampur dengan GF dan resin. Gambar 5 ini resin dan serat wol. Gambar 6 resin, GF, serat wol, dan bubuk kulit kacang tanah. Selanjutnya kita ke tes Rockwell. Dalam tes ini kerucut berlian atau bola baja keras digunakan sebagai indikator. Tergantung pada kekerasan bahan yang ditunjukkan pada gambar 6. Diamond cone atau bell indicator dengan sudut kon 1200 digunakan untuk menguji material keras, dan ukuran bola mata 1,6 mm dan 12,7 mm digunakan untuk menguji bahan yang lebih lunak. Tes ini berbeda dari tes kekerasan indentasi lain karena kedalaman indentasi menentukan kekerasan daripada ukuran indentasi. Oleh karena itu, kondisi permukaan spesimen sangat penting dalam pengujian Rockwell ini, karena sangat tergantung pada keakuratan dan pengukuran kedalaman indentasi. Perbandingan grafik dapat dilihat pada gambar 7, gambar 8, gambar 9, dan tabel 1. Di sini kita lihat gambar 8, grafik ini bahan komposit sebelum kompresi, dan gambar 9 bahan komposit setelah kompresi. Di sini menjelaskan peningkatan kualitas dari bahan komposit setelah dikompresi. Selanjutnya tabel pertama pengujian Rockwell, ada 10 poin dan kita lihat di sini ada campuran resin dan fiber kaca. Yang kedua campuran resin, fiber kaca, dan wol. Yang terakhir campuran resin, fiber kaca, wol, dan serbuk kulit kacang tanah dengan beban yang sama yaitu 100. Tabel kedua yaitu tes IJOT atau uji kekuatan dampak. Poin pertama campuran resin dan fiber kaca dengan kekuatan dampak 50 N dan modulus dampak 6,6 x 10 6 N. Poin kedua campuran resin, fiber kaca, dan wol dengan kekuatan dampak 52 N dan modulus dampak 6,93 x 10 6 N. Untuk poin ketiga campuran resin, fiber kaca, wol, dan serbuk kulit kacang tanah dengan kekuatan dampak 54 N dan modulus dampak 7,50 x 10,6 N. Tabel ketiga tes kompresi. Poin pertama campuran resin dan fiber kaca dengan kekerasan 264 dengan muat Kn tidak bisa dipecahkan. Poin kedua campuran resin, fiber kaca, dan wol dengan kekerasan 280 dengan muat Kn tidak bisa dipecahkan. Poin ketiga campuran resin, fiber kaca, wol, dan serbuk kulit kacang tanah dengan kekerasan 340 dengan muat Kn tidak bisa dipecahkan juga. Tabel keempat pembacaan pengujian Rockwell setelah konversi sama dengan pengujian Rockwell, ada 10 poin. Dan kita lihat di sini ada campuran resin dan fiber kaca, campuran resin, fiber kaca, dan wol, dan yang terakhir campuran resin, fiber kaca, wol, dan serbuk kulit kacang tanah dengan beban yang sama 100. Dan yang terakhir kesimpulan dari jurnal. Investigasi eksperimental perilaku mekanik serat hewan dan resin polister yang diperkuat dengan komposit plastik mengarah pada kesimpulan berikut ini. Karya ini menunjukkan bahwa fabrikasi serat gas, resin polister, serat hewan, dan bubuk kulit kacang tanah yang berhasil diperkuat dengan komposit plastik dimungkinkan dengan teknik peletakan sederhana. Telah diperhatikan bahwa sifat mekanik komposit seperti kekerasan, kekuatan tekan, kekuatan impak komposit juga sangat dipengaruhi oleh serat gas dan serat alami dengan resin. Bahan komposit terdiri dari serat hewan dengan serat kaca dan resin memiliki kekerasan yang baik dan memiliki kekuatan dan dampak yang baik. Sekian pembahasan jurnal dari saya. Jangan lupa like dan komentarnya ya. Terima kasih semuanya.